Hai, kembali lagi di Taman Kebun Dalem. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan selalu dalam keadaan berbahagia. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada khususnya umat muslim di seluruh dunia, terutama umat muslim di Indonesia. Semoga puasanya lancar, semoga puasanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga nanti bisa mencapai hari Idul Fitri di akhir bulan Ramadan nanti, dan merayakan kemenangan kita bersama-sama. Saya baru pulang kerja, jadi memang hari ini ada 2 paket kebetulan, tapi saya sudah mencuci tangan dan saya sudah mencuci muka bersih-bersih, walaupun saya belum mengganti baju karena saya tidak ingin menunggu lebih lama lagi, karena saya harus segera membuka paket tanaman yang datang, karena bagaimanapun tanaman dalam paket harus segera dikeluarkan, karena jika semakin lama mungkin takutnya akan layu dan membuat tanamannya menjadi tidak baik. Yang pertama ini adalah tanaman yang kecil. Ini adalah baby atau tanaman yang masih bayi, jadi memang saya pesan karena salah satu tips saya yang selalu saya ingatkan untuk teman-teman adalah ketika kita dalam keadaan keterbatasan dana untuk jajan tanaman, maka tips saya adalah membeli tanaman dalam size yang small atau kecil sehingga harganya bisa kita jangkau sesuai dengan dana budget jajan tanaman yang kita sediakan. Yang kedua adalah ini adalah paketnya cukup besar, jadi memang saya juga tidak menyangka bahwa yang datang akan sebesar ini. Jadi memang ini adalah paket yang paling besar selama saya pernah membeli tanaman selama ini gitu ya. Jadi memang saya tidak menyangka bahwa paketnya akan sebesar ini. Yang perlu saya ingatkan bahwa sebenarnya saya tidak ingin unboxing, makanya mungkin untuk yang paket kecil ini tidak akan saya buka. Jadi saya hanya akan membuka paket yang besar ini, mungkin menjadi tanaman rahasia yang mungkin akan saya jelaskan nanti di episode lain. Sedangkan tanaman ini adalah sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa saya tidak ingin melakukan unboxing. Dalam melakukan unboxing juga tidak dimaksudkan bahwa saya ingin pamer atau dianggap sebagai orang yang memiliki banyak uang, karena memang sebenarnya saya juga membeli tanaman dalam keterbatasan dana yang saya sediakan setiap bulannya, dalam kapasitas saya sebagai karyawan yang memang tidak memiliki kelebihan dana untuk tanaman-tanaman dalam harga yang mahal. Jadi ini mungkin salah satu yang dalam standar saya adalah tanaman yang cukup mahal. Tanaman apa ini? Kita buka langsung aja ya. Saya sama sekali tidak menyangka bahwa paket ini akan sebesar ini. Walaupun saya tahu memang tanamannya lumayan besar, walaupun dari foto yang saya lihat bahwa tanaman itu juga hanya memiliki 1 daun, dan kita lihat saja. Jadi pengemasannya cukup rapi dan
daunnya dibungkus dengan mungkin selembar kertas koran untuk melindunginya ya, dan dia cukup baik pengemasannya, packagingnya, dan dilapis dengan plastik hitam, jadi cukup aman untuk si tanaman ketika dalam perjalanan karena mungkin terguncang di dalam pengangkutannya gitu ya. Kurang lebih dan ini adalah tanamannya di dalam pot yogurt. Saya tidak menyangka bahwa pot yogurt ini termasuk di dalam tanaman yang saya beli. Sekali lagi bahwa saya ingin mengingatkan bahwa dalam hal ini saya tidak ingin atau tidak bermaksud untuk memamerkan atau dianggap sebagai orang yang memiliki kelebihan uang, tapi saya ingin berbagi sharing pengetahuan, wawasan, pengalaman saya dalam membeli tanaman. Dan untuk episode kali ini saya ingin berbagi tips beberapa langkah, yaitu 7 langkah untuk membeli tanaman melalui via online gitu ya, di toko-toko online, di e-commerce, yang apa saja yang kita bisa apa saja yang kita bisa perhatikan ketika kita membeli tanaman. Dan ini adalah tanaman ini termasuk tanaman yang dalam budget jajan saya, termasuk tanaman yang mahal standar saya. Mungkin dalam episode mendatang akan saya jelaskan berapa budget dan standar jajan tanaman saya. Untuk kali ini saya hanya ingin berbagi tips mengenai membeli tanaman secara online. Tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan packagingnya yang super besar ini, karena memang kalau dilihat kelebihan banyak ya, kelebihan kurang, tapi cukup aman karena tanaman ini datang dengan daun yang selamat. Dan ini adalah Monstera albo variegata yang saya beli di salah satu toko online. Saya lupa namanya, tapi akan saya tuliskan di bawah ini nama toko onlinenya. Ini memang salah satu wishlist, cuma tidak termasuk ke dalam wishlist di tahun 2021. Jadi memang saya ingin mencoba untuk merawat dan memeliharanya. Jadi ini adalah Monstera albo variegata, memiliki variegata yang cukup ada di sini dan di sini juga, dan ada di sini sedikit. Dari standarnya memang ini dikatakan bahwa ini adalah Monstera albo variegata.
cukup senang saya untuk mendapatkan ini. Mudah-mudahan dapat tumbuh dengan baik di dalam perawatan saya. Dan salah satu tips ketika kita mendapatkan tanaman adalah tidak segera untuk merepottingnya ke dalam pot lain, karena kita harus membiarkan tanaman bereklimat atau beradaptasi di lingkungan iklim rumah kita masing-masing. Karena walaupun kita tinggal di dalam rumah dalam satu kota misalkan, tetapi ada mikro iklim atau iklim yang khusus ada di dalam rumah masing-masing, karena ada beberapa hal yang membuat kenapa setiap tanaman bisa berbeda-beda tumbuh kembangnya di rumah yang berbeda. Misalkan di rumah saya tumbuh baik, mungkin di tetangga saya tidak begitu baik, karena memang ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan iklim yang sangat kecil. Jadi saya mudah-mudahan bisa merawatnya ya. Saya agak gugup karena karena saya tidak menyangka untuk bisa, ini di luar ekspektasi saya, di luar bahwa akhirnya saya bisa merawat, diberi kesempatan untuk bisa merawat dan memelihara dari si monstera albo variegata ini. Mudah-mudahan tunasnya juga akan lebih bagus lagi variegatanya, mudah-mudahan saja. Di episode kali ini sebenarnya saya ingin berbagi tips mengenai membeli tanaman secara online. Salah satunya, yang pertama adalah ada 7 sebenarnya. Tips yang pertama adalah tentukan tanaman yang akan kita beli, apakah karena kita memang suka atau ingin melakukan tantangan kepada diri kita sendiri untuk merawat tanaman tertentu yang sebetulnya indah dan cantik, hanya saja kita tidak suka. Karena memang setiap orang memiliki selera, memiliki kesukaan tertentu pada setiap tanaman, jadi memang sangat berbeda-beda. Kita mungkin suka pada philodendron, beberapa yang lain mungkin tidak. Beberapa yang lain tidak suka dengan tanaman yang menjuntai atau merambat, lebih suka kepada tanaman yang rimbun, yang yang compact. Jadi memang kita harus menentukan apakah jenis tertentu yang akan kita beli. Beberapa mungkin ingin menantang dirinya sendiri, apakah dia mampu untuk merawat tertentu, mungkin karena melihat dari beberapa teman di Instagram yang menyukai tanaman tertentu yang kita tidak suka, tetapi kita merasa tertantang untuk merawat dan memeliharanya. Seperti saya sendiri sebenarnya tidak terlalu suka dengan tanaman sukulen, tidak terlalu suka dengan kaktus, tetapi saya mencoba untuk memeliharanya. Jadi memang tips yang pertama adalah kita harus menentukan tanaman apa yang akan kita beli sesuai dengan tujuan dan kebutuhan yang akan kita maksudkan dalam membeli tanaman tersebut. Tips yang kedua adalah tentukan seberapa banyak dana jajan tanaman yang akan kita habiskan untuk satu tanaman, karena memang setiap manusia memiliki perbedaan, apalagi untuk penyuka tanaman, penghobi tanaman memiliki budget dana jajan tanaman yang berbeda-beda. Seperti saya yang dalam kapasitas sebagai karyawan memiliki keterbatasan dana dalam membeli beberapa jenis tanaman yang saya anggap di luar budget, dan ini adalah salah satunya. Jadi memang setiap orang memiliki perbedaan dalam menyediakan dana jajan tanaman yang akan mereka sediakan untuk membeli tanaman. Jadi memang tergantung kepada dana, sehingga kita apakah akan mampu membeli tanaman tertentu atau tidak.
Jadi salah satu tips yang sering saya ingatkan kepada teman-teman adalah ketika kita ingin membeli tanaman yang menurut jangkauan kita adalah tanaman yang termasuk dalam tanaman mahal, maka belilah dalam ukuran yang small atau size yang kecil. Jadi kita mampu untuk membeli dalam jangkauan dana budget jajan tanaman kita. Setelah kita menentukan berapa besar dana jajan tanaman yang akan kita habiskan untuk satu tanaman, tips yang ketiga adalah carilah referensi harga termurah atau harga yang dapat kita jangkau dengan dana jajan tanaman yang kita sediakan, baik di toko-toko online ataupun di Instagram. Dan tentukan beberapa pilihan dengan harga yang paling murah, dengan kualitas yang cukup bagus, dan masukkan ke dalam wishlist. Jadi biasanya memang di dalam toko online biasanya ada daftar wishlist yang kita bisa masukkan beberapa wishlist tanaman yang kita ingin beli. Jadi kita bisa masukkan beberapa tanaman dalam harga yang bisa kita jangkau, kita kumpulkan di situ. Kemudian setelah kita kumpulkan, langkah selanjutnya adalah kita bisa memilah-milah harga dengan jangkauan yang kualitas yang terbaik yang bisa kita dapatkan. Kemudian kita hapus satu persatu hingga kita bisa mendapatkan pilihan yang terbaik, walaupun mungkin tidak dengan harga yang paling murah, tetapi sesuai dengan harga yang kita jangkau dengan kualitas yang paling baik. Tips yang keempat adalah ajukan pertanyaan dengan si penjual mengenai detail produk tanaman. Lakukan diskusi dengan penjual apakah ready stock atau tidak. Apakah tanaman yang dijual atau yang dicantumkan sesuai foto atau tidak. Apakah foto hanyalah tampilan tanaman contoh saja. Jadi memang sangat penting untuk mendiskusikan dengan si penjual apakah tanaman sesuai dengan ID yang dijual atau tidak. Seperti ini adalah Monstera deliciosa albo variegata. Jadi saya tanya kepada penjualnya apakah benar-benar dari cuttingan dari Monstera deliciosa albo variegata atau bukan, atau apakah ini Monstera borsigiana atau bukan. Jadi memang si penjual menjawab bahwa ini adalah Monstera deliciosa albo variegata. Jadi penting untuk kita menanyakan. Kemudian yang bisa kita tanyakan adalah apakah ready stock atau tidak, atau mungkin hanyalah contoh dari tanaman yang diperjualbelikan, karena beberapa penjual memang menjual dalam jumlah yang besar sehingga hanya menampilkan satu contoh tanaman, sedangkan tanaman yang akan dikirim adalah tanaman yang dipilih secara random. Jadi memang sangat penting untuk bertanya kepada si penjual apakah memang benar-benar sesuai dengan ID atau tidak. Tips yang kelima adalah lakukan perbandingan dalam harga yang tidak jauh berbeda, setidaknya sama, kualitas tanaman setidaknya sama atau lebih baik. Tidak selalu harga yang termurah akan menjadi pilihan, karena memang walaupun sedikit lebih mahal, mungkin tanaman tersebut memiliki kualitas yang lebih baik, maka dengan harga yang sedikit lebih mahal, maka tanaman itulah yang akan kita pilih. Jadi memang harga terkadang tidak menentukan, karena terkadang harga yang paling murah juga memiliki kualitas yang sedikit lebih buruk dari harga yang sedikit lebih mahal. Jadi memang ada istilah ada harga, ada barang, memang benar adanya. Jadi memang kita harus pandai-pandai untuk mempertimbangkan dari segi harga dan kualitas, apakah pantas dengan harga yang kita tentukan, pantas dengan kualitas yang akan kita dapatkan. Tips yang keenam adalah
Teliti dengan baik produk tanaman yang akan kita beli, seberapa pantas untuk nilai uang yang akan kita keluarkan dengan kualitas dan jenis tanaman yang akan kita dapatkan, seperti misalnya besaran daunnya, apakah daunnya lebih besar atau lebih kecil, atau dari adanya tunas, dan seberapa banyak tunas yang ada, karena biasanya dengan adanya tunas adalah tanda sebagai tanaman tersebut tumbuh dengan baik. Atau juga mungkin dengan jumlah daun, seberapa banyak daun yang dimiliki. Daun yang banyak juga berarti bahwa tanaman tersebut tumbuh dengan baik. Besar kecilnya daun juga menandakan bahwa jika daun yang muda memiliki daun yang lebih besar, maka tanaman tersebut tumbuh dengan baik. Kemudian juga besar kecilnya tanaman, jika kita memilah-milah dalam ukuran yang kecil, apakah yang satu cukup besar atau yang satu cukup kecil. Jadi kita akan memilih yang memang memiliki ukuran yang cukup besar dalam standar harga yang kita pilih. Mengenai variegata, adalah yang penting kita perhatikan adalah apakah variegatanya cukup memadai dalam satu daun atau tidak. Memang di sini tidak semuanya ada, tetapi saya rasa cukup karena di sini ada sedikit di sini dan di sini. Dan apakah variegatanya tersebut cukup prominent atau cukup tajam seperti ini, cukup jelas. Jadi memang juga harus kita perhatikan di sisi belakangnya, karena biasanya variegata yang baik juga akan bisa kita lihat di bagian belakang daun. Kemudian juga variegata yang bagus akan terdapat juga di tangkai dan di batang tanaman yang akan kita beli. Jadi kenapa saya memilih Monstera deliciosa albo variegata ini adalah salah satu pertimbangannya karena memiliki variegata di tangkai daun seperti slide gambar berikut dan di batangnya. Jadi memang jika memiliki variegata di tangkai dan batang daun, kemungkinan akan memiliki variegata yang lebih stabil, yang lebih cukup untuk pertumbuhan selanjutnya. Tips yang ketujuh adalah siapkan diri kita bahwa dalam membeli tanaman secara online, baik melalui toko-toko online ataupun Instagram, akan ada selalu barang yang kita beli tidak sesuai ekspektasi apa yang kita harapkan, karena kemungkinan dan biasanya foto yang dipajang atau yang dipampang di dalam penjual biasanya akan sangat menipu, karena dipengaruhi oleh angle dari pengambilan foto dan pencahayaannya. Apa yang biasanya kita memiliki ukuran yang lebih besar, ketika kita dapatkan ternyata memiliki ukuran yang lebih kecil. Jadi memang sangat di luar dugaan, dan biasanya juga karena pengaruh dari ekspedisi pada saat pengiriman biasanya akan mengalami guncangan, jadi akan membuat tanaman stres, atau juga dari sistem akar yang biasanya akan membuat tanaman cepat layu, dan cara pengemasan packing, cara pengemasan tanaman ini yang biasanya akan sangat mempengaruhi dari tanaman yang akan kita dapatkan. Jadi memang terkadang kita akan mendapatkan tanaman yang layu, baik karena pengemasan, foto, ataupun dari sistem akar tanaman tersebut yang memang belum cukup baik, maka akan sangat mempengaruhi apa yang kita harapkan. Jadi memang kita harus siap-siap dengan apa yang kita dapatkan, karena mungkin di luar ekspektasi. Yaitu adalah 7 tips dari saya
dalam membeli tanaman secara online. Memang jika memang ada teman-teman memiliki tips-tips yang lain, mungkin bisa dituliskan di komentar. Saya sangat menghargainya karena di sini kita juga saling berbagi, belajar, membagi wawasan, membagi pengalaman dalam membeli tanaman secara online, karena ada banyak sekali suka dan dukanya. Saya juga pernah ditipu, jadi memang sangat menarik buat saya dalam perjalanan memelihara dan mengkoleksi tanaman. Terima kasih teman-teman jika sudah menonton episode kali ini. Jika teman-teman suka dengan video kali ini, please like, comment, dan subscribe. Saya sangat menghargainya demi perkembangan channel Taman Kebun Dalem. Mungkin akan saya update untuk episode-episode selanjutnya tentang Monstera deliciosa albofatigata ini, apakah akan tumbuh dengan baik atau tidak dirawat di rumah saya. Tapi mudah-mudahan insya Allah saya akan merawatnya dengan baik, dengan setulus hati, dengan cinta, dengan komitmen, karena saya juga sangat menyukainya. Salah satu wishlist bukan wishlist di tahun 2021, tapi memang wishlist tanamannya ingin saya miliki. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di episode mendatang. Salam.